Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertemuan ke-13 ya terkait dengan sampling. Nah, dalam penelitian itu kita memang menggunakan beberapa sampel juga untuk digunakan ya. Nah, pertama alasan menggunakan sampel itu contoh-contoh ya. Yang satu itu mengurangi kerepotan, jadi dia akan lebih simpel dengan adanya sampel ya. Dua, jika banyak yang diteliti maka akan ada yang terlewati. Nah, jadi dengan sampel ini kalau banyak dia nanti bisa terlewat. Jadi supaya tidak terlewat menggunakan sampel ya. Yang ketiga, dengan penelitian sampel maka akan lebih efisien ya. Seringkali penelitian populasi dapat bersifat merusak. Jadi supaya tidak merusak, maka penelitian yang banyak itu harus digunakan sampel agar lebih sesuai, efisien, dan efektif, jelas untuk dapat diteliti dengan baik. Kelima, adanya bias dalam pengumpulan data. Nah, jadi kalau agar tidak bias, maka untuk mengumpulkan data digunakan banyak sampel. Keenam, seringkali tidak mungkin dilakukan penelitian dengan populasi. Jadi memang kadang tidak mungkin ya meneliti satu-satu. Jadi hanya beberapa sampel saja. Misal ada di dalam kecamatan ada 20 desa. Nah, paling kita ambil 5 desa saja untuk sampel. Itu mewakili 20 desa. Jadi bisa dikatakan hampir di tiap kecamatan tersebut desanya sudah baik. Padahal hanya meneliti 5 desa saja atau 10 desa saja. Jadi minimal memang mayoritas kita sudah teliti itu walaupun tidak semua. Artinya kita sudah meneliti hampir sebagian. Itu sampel itu mewakili keseluruhan tempat yang ingin kita teliti sesungguhnya. Nah, ini ilustrasi sampel yang baik ya. Ilustrasi sampel yang baik ini bisa dilihat dari populasi atau banyaknya dan kita buat sampel, atau banyaknya populasi kita buat suatu beberapa sampel saja. Ada yang misalnya ada 10 yang ingin diteliti. Kita ambil 5 sampelnya. Ya. Atau malah lebih turun dari itu ya. Bisa 3 sampel saja. Nah, ini masalah dalam sampel. Pertama, berapa jumlah sampel yang akan diambil? Nah, kalau misalnya kita lihat berapa, hampir setengah ya, minimal itu hampir setengah dari penelitian yang ingin kita lakukan. Misalnya di satu kecamatan ada 20 desa. Kita ingin mengatakan kecamatan tersebut sudah baik moralnya. Nah, kalau sudah baik, kita lihat berapa jumlah desa yang sudah kita teliti. Dari 20 desa itu kita katakan bisa baik kalau 10-nya sudah kita teliti. Nah, kita punya sampel 10, hampir 10 saja sudah mendekati argumen kita dalam meneliti. Jadi biasa jumlah sampel yang akan diambil itu hampir mendekati 50% atau setengahnya ya. Nah, bagaimana teknik pengambilan sampel? Nah, jadi memang untuk mengambil sampel itu kita biasanya melakukan kuesioner atau turun langsung ke jalan, ke lapangan ya, untuk meneliti apa yang akan kita teliti. Nah, pertimbangan dalam menentukan sampel seberapa besar keragaman populasi. Nah, berapa banyak sih populasi yang ada atau apa yang keragaman yang ingin kita teliti. Misalnya dari tiap kecamatan itu ada beberapa desa yang berbeda agama. Nah, keragam atau berbeda budaya, ada suku Jawa, ada suku Sumatera ya, ada suku Kalimantan misalnya. Nah, dari beberapa suku-suku itu kita lihat keragamannya semuanya. Nah, itu mungkin bisa dibandingkan ya atau dipilah dalam mengambil sampel. Berapa besar tingkat keyakinan yang diperlukan? Nah, ini keyakinan ini juga
harus menjadi modal utama saat kita menentukan suatu penelitian. Kita harus yakin bahwa yang kita teliti atau yang kita ambil sampelnya itu sudah sesuai apa yang kita butuhkan dalam penelitian. Nah, kemudian yang ketiga, berapa toleransi tingkat kesalahan yang dapat diterima. Kalau dalam sampel itu biasanya ada error ya, biasanya ada error. Namun tidak banyak ya, jangan sampai 50% error atau kesalahan. Jadi dari beberapa sampel itu walaupun ada kesalahan dalam kita mengambil salah pengambilan, tapi minimal hanya 10% ya kesalahan yang dapat diterima dalam pengambilan sampel. Itu dapat dimaklumi. Apa tujuan penelitian yang akan dilakukan? Nah, jadi dalam sampel itu juga harus melihat kembali ke tujuan kita. Tujuan kita apa? Untuk menemukan suatu masalah pastinya. Masalah yang sudah kita rumuskan, maka kita tentukan dalam sampel. Biasanya sampel ini juga dimasukkan dalam suatu metode penelitian, cara untuk mengambil datanya seperti apa. Datanya bisa sampel atau menggunakan model skala ya. Kemudian 5, keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Kita harus melihat juga sampel yang ingin kita ambil dengan kemampuan kita. Misalnya kita ingin meneliti banyaknya masalah desa. Tidak mungkin seluruh desa di Indonesia ya yang mau kita teliti. Desa di Lampung, desa di Jawa, desa di Kalimantan. Jadi nggak mungkin kita bisa teliti semua. Jadi kita harus buat pengerucutan atau hanya kecamatan A atau kecamatan B yang dibandingkan hanya beberapa desa saja. Sampel-sampel di dalam desa atau beberapa kecamatan yang kita ambil sampelnya. Kita katakan di Lampung Timur itu banyak masalah misalnya. Kita ambil di beberapa kecamatan saja. Tidak semuanya kita teliti. Bahkan di luar Lampung kita teliti. Nah, ini akan menghabiskan banyak waktu, biaya, dan tenaga yang luar biasa. Oleh karenanya, lihat juga kemampuan peneliti yang pasti memiliki keterbatasan. Nah, untuk menentukan sampel di sini kita lihat identitas populasinya. Identitas apa saja yang target yang ingin kita teliti ya. Yang kedua, memilih kerangkanya. Apa saja yang modelnya ya, sampelnya. Kemudian menentukan pemilihan sampel. Ada yang kuesioner, ada yang kita turun langsung, ada yang kita berikan pertanyaan kepada tiap-tiap daerah yang kita ingin target kita meneliti ya. Kemudian merencanakan prosedur pemilihan, dipilih ya unit-unit yang penting. Kemudian menentukan ukuran itu ya seperti skala yang telah diuraikan kemarin ya, skala 1-5 atau baik atau buruk ya. Kemudian menentukan unit sampel. Nah, ada beberapa unit ya, ada sampel yang berbeda-beda pastinya di tiap daerah yang ingin kita teliti dan sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kemudian bagaimana pelaksanaan kerjanya saat mengambil sampel di lapangan. Nah, ini ada contoh ya. Mahasiswa jurusan manajemen tahun 92, kerangka sampelnya ada sekian, terus teknik sampel random ya. Prosedurnya kerangka sampling dibuat, teknik sampling random, maka dilakukan pengundian. Ya, misal sampel yang ditetapkan 20 orang. Berdasarkan undian diperoleh sampai sekian ya. Ini juga ada menentukan sampel menggunakan angka, tapi ilmu eksak ini ya. Ini juga interval penaksiran, ini juga sampel untuk ilmu eksak bisa dilihat ya, tapi memang kalau ilmu sosial tidak jarang menggunakan seperti ini. Jadi menggunakan angka dan statistik. Nah, jadi teknik pengambilan sampel ini ada dua ya, probabbling sampel atau sampel yang melihat kemungkinan atau sampel yang tidak melihat kemungkinan ya.
Nah ini ya, ada yang simple, ya, ada yang menggunakan stratified, ada yang penyesuaian ya, proporsional, ada yang disproporsional, tidak menggunakan penyesuaian, ada yang melihat klaster-klaster wilayah-wilayah, ada yang menggunakan double sampel. Nah ini yang kalau tidak menggunakan kemungkinan ini melihat sampel itu dari tujuan, keyakinan, kemudian penetapan ya, terus ukuran kuotanya, kemudian ada yang snowball sampel, sampel yang langsung ditetapkan ya, langsung dijalankan. Simple random sampling ini populasi sampel. Pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada populasi untuk dijadikan sampel. Syaratnya ini anggota populasi tidak memiliki strata. Adanya kerangka sampel yang merupakan daftar elemen dasar pengambilan sampel. Ada random sampling menentukan cara sampel di mana sampel pertama ditentukan secara acak, sedangkan sampel berikutnya diambil berdasarkan interval tertentu. Ini random ya, SD, SMP, SMU, sarjana, dilihat anggotanya berapa, presentasinya berapa, sampel yang kita ambil dari 150 ternyata cuma 19, cuma 6 ya. Ini juga sama, dilihat dari proporsionalnya, ini klaster ya, dilihat dari daerah-daerah nih, daerah barat, Surabaya Timur, Surabaya Utara, dilihat semua. Dilihat klaster anggota bersifat heterogen atau homogen. Ini double sampel ya, dia pakai beberapa daerah. Double sampel ini sering juga disebut dengan istilah sequence sampel, sampel berjenjang, multipass ya. Kemudian ada conference sampling dan purpose sampling ya. Conference sampling ini memang teknik menentukan sampel berdasarkan kebetulan atau keyakinan ya. Jadi penelitian yang ditemui bersedia menjadi respon dan dijadikan sampel. Kalau purpose ini penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kalau quote sampling ini dengan menentukan kuota terlebih dahulu masing-masing. Nah ini snowball tadi ya, pengambilan sampel pada mulanya jumlahnya kecil tapi makin lama makin banyak. Ya. Dan ini diterapkan jika responden sulit diidentifikasi. Jadi terus dijalankan terus menerus ya snowball ini. Nah mungkin itu kawan-kawan, terima kasih terkait dengan materi ke-13 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.